orang yang ikhlas mati yang bisa berjumpa Tuhan. Pertanyaannya, mati yang bagaimana yang dikatakan Nabi? Ini yang dikatakan Nabi, mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum ajalmu datang. Matikan dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikan dirimu sebelum datangnya Israel. Matikan dirimu di dalam hidup. Matikan diri di dalam hidup sebelum ajal datang, sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya. Itu maksudnya, matikalah kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan bersifat itu. Barulah kamu menemui, berjumpa dengan akan diriku, kata Allah. Kalau kita sudah mau mati, insya Allah malam ini, detik ini, kita akan mampu menemui akan Allah itu. Tapi kalau kita tidak mau mati, tak mau kita keluar dari keakuan diri kita, haram noji Bapak Ibu, sampai habisnya usia umur kita, kita tidak akan pernah bersobok, berjumpa dan bersua dengan Tuhan itu. Nah, jadi malam ini kita akan mencoba memahaminya, bagaimana jalan untuk menemui Allah itu. Nah, jalan untuk menemui Allah, kita mesti mengkaji asal usul rahasia diri itu yang sebenarnya. Nah, asal usul rahasia diri yang sebenar diri, yang seakmal diri, diri sejati diri itu tiada lain adalah dirinya. Yang dirinya yang mana? Dirinya ini. Apa itu Bapak Ibu? Kosong. Apakah diri Allah itu kosong? Ya atau tidak? Tidak. Allah itu bukan kosong. Allah itu di balik kata kosong itu. Apa tuh di balik kata kosong tuh? Tiada. Adam. Ada. Allah itu bukan ada itu. Allah itu di balik kata ada itu. Diam sajalah Ustaz. Allah itu bukan diam saja. Allah itu di balik kata diam saja. Paning aku Ustaz. Allah itu bukan paning aku Ustaz. Allah itu di balik kata paning aku Ustaz. Itu di balik kata itu dia. Karena sulit untuk menceritakannya, sulit untuk menjelaskannya, tidak bisa dirangkai dengan kata-kata. Maka itulah yang disebut namanya hu. Ini istilah. Hu. Ini yang disebut namanya zatul bihal. Ini yang disebut namanya wujud hakiki. Ini yang disebut namanya wujud mutlak. Ini yang disebut namanya zatul bahdi. Ini yang disebut namanya ghaibul ghuyub. Ini yang dikatakan namanya kuni. Ini yang disebut namanya kuni bil kuni. Ini yang dikatakan namanya la sautun wala harpun. Kesimpulannya sementara untuk memahami ini, kata-kata hu, zatul bihal, wujud hakiki, wujud mutlak, zatul bahdi, ghaibul ghuyub, kuni, kuni bil kuni, la sautun wala harpun, untuk menerangkan hanya dia saja yang ada. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Insan itu. Hal ata alal insan hinu minadari lam yakun sayyan mazkura. Telah datang kepada manusia satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut. Bagaimana mungkin kita bisa menyebutnya Bapak Ibu? Diri kita aja tak ada. Jangankan diri kita, alam semesta juga belum ada. Jangankan alam semesta, ya, aras lu kursi mahfuz juga belum ada. Jangankan aras lu kursi dan mahfuz belum ada, surga dan neraka pun juga belum nongol ya. Belum ada. Jangankan surga neraka Bapak Ibu, nur saja belum ada. Jangankan nur,
Namanya saja juga belum ada. Apa yang mau disebut? Nih. Gak bisa disebut ini dia. Maka memahaminya dengan rasa. Rasu dibuat naik, peresu dibuat turun, rasu yang dirasui. Ini hening. Lalu dia ingin dikenal. Lihat. Dia ingin dikenal. Apa kata dia? Ini dia aja bahasanya dulu. Apa kata dia? Kuntu kanzan mahfiyan. Wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbenaran yang tersembunyi. Lalu aku ingin dikenal. Karena aku ingin dikenal, wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Kalau aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri, tujuannya apa? Supaya dia mengenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Maka disitulah Allah itu beraku-aku dengan dirinya. Maka aku itu yang mana yang dikatakan aku itu Bapak Ibu? Yang dikatakan aku itu yang nih. Itu yang aku. Di situ dia mengatakan innani anallah itu. Aku inilah Allah. Jadi Allah itu yang aku itu. Yang aku sejati bukannya akunya Bapak Ibu. Aku sejati. Yang aku itu yang ini. Maka ketika dia ingin dikenal, disitulah dia menjelaskan wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku jadikan sesuatu dari diriku sendiri. Sesuatu yang aku jadikan dari diriku sendiri, itulah yang disebut namanya dengan nur. Nah, ini nur. Nur. Supaya nur itu kenal aku, akulah sebenarnya yang wujud dan nyata pada dirinya. Ini yang sebut namanya nur. Nur apa namanya? Bukan nur aini. Bukan nur hayati. Belum ada bernama nur laili, nur hayati itu. Nur saja Bapak Ibu. Asyafah nur itu. Nur inilah yang disebut namanya wujudullah. Nur inilah yang disebut namanya ainullah. Nur inilah yang dikatakan hakikatullah. Ini bahasa hakikat. Nur inilah yang disebut namanya miratillah. Nur inilah yang disebut namanya hamba Allah. Nur inilah yang disebut namanya tajalli min tajaliyatillah. Nur ini disebut namanya tajalli Allah. Nur inilah yang dikatakan bahagian diri Allah. Nur inilah yang disebut pancaran diri Allah. Nur inilah sebenarnya yang dikatakan tajalli min ibadatillah. Kenyataan untuk memandang bahagian daripada dirinya. Kenyataan untuk memandang bahagian daripada dirinya.
Maka jangan Bapak Ibu tertipu dengan kata-kata dan bahasa serta istilah. Ya, akan tetapi pahamilah makna siapa sebenarnya wujudullah, ainullah, hakikatullah itu. Dikatakan wujudullah itu maksudnya tempat memandang nyatanya akan diri aku. Makanya Allah katakan wa ja'alu lahu min ibadihi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku, Bapak Ibu. Ini kias. Nah, kias. Kalau Bapak Ibu ya ingin tahu asinnya air laut, perlukah Bapak Ibu kita semua ini meminum air laut itu keseluruhannya? Tidak perlu. Kalau kita habiskan pun tidak akan sanggup kita menghabiskannya. Maka cukup bagi Bapak Ibu ambil 1 sendok lalu teteskan pada lidah kita. 1 tetes saja. Ketika kita ambil 1 sendok lalu diteteskan 1 tetes pada lidah kita, apa rasanya Bapak Ibu? Asin. Ketika kita paham rasanya asin dari 1 tetes itu, disitulah kita mengerti dan mengenal serta tahu bahwa air laut itu hakikatnya adalah asin. Itu maknanya. Kalau kita ingin mengenal Allah, tak perlu Bapak Ibu kacau alam nih. Tahu dikacau? Dikaca tahu? Tak perlu Bapak Ibu kacau, kaca, telaah, mutolaah alam ini. Cukup Bapak Ibu mengenali diri kita ini. Karena diri kita ini yang disebut namanya Nur Muhammad itu adalah 1 tetes dari sebuah lautan saja tuh Bapak Ibu. Kita ini hanya 1 tetes dari sebuah lautan. Atau kita ini ada 1 tetes dari bahagian daripada lautan itu. Contoh, ini tahu antarkan contoh lu mengantarkan paham. Ini air laut. Lalu ini botol. Kita sauk Bapak Ibu, tahu disauk nih sauk. Nah, pertanyaannya, samakah air yang di dalam botol ini dengan air laut yang ada di lautan itu? Sama atau tidak? Kalau sama, apa sebutannya air yang ada dalam botol ini bagi air laut ini? Bahagian. Kalaulah ini bahagian daripada air laut, maka sesungguhnya bahagian daripada air laut itu sebenarnya air laut atau tidak itu? Air laut itu sendiri. Kita ini bahagian daripada dirinya. Kalau kita ini bahagian daripada dirinya, yang dikatakan namanya nur tadi, bahagian daripada dirinya itu tiada lain adalah dirinya sendiri itu. Kurang paham juga Bapak Ibu. Nih, ambil biar paham. Nah. Ini tisu. Tisu Bapak Ibu. Polos saja dia. Lalu, ya, Ustadz sobek tisu ini Bapak Ibu. Ustadz sobek. Pertanyaannya, sobekkan ini, ya, dengan yang disobek ini apa sebutannya nih? Bahagian. Bahagian dari mana? Bahagian dari tisu. Kalau ini bahagian daripada tisu, maka bahagian daripada tisu itu tiada lain tisu itu sendiri. Yang inilah yang disebut namanya zat, yang inilah yang dikatakan namanya sifat. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Sifat inilah yang dinamai dengan Muhammad, zat itulah yang dinamai dengan Allah. Maka disitulah rahasianya. Wa ja'alu lahu min ibadi juz'an, bahwa sesungguhnya dirimu itu bahagian daripada diriku, aku juga itu. Muhammad itu wujudnya aku. Aku dirinya Muhammad itu. Muhammad itu zahirnya aku batinnya Muhammad itu. Maka Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah, dua sebutannya, dua penyampaiannya, namun
Dirinya satu jua itu. Dirinya cuma satu saja Bapak Ibu. Ya, berganti nama dan sebutan saja Bapak Ibu. Ya, contoh, beri contoh lagi. Ustadz berdiri di sini. Lalu Ustadz bergeser di sini. Pertanyaannya, samakah yang berdiri di sini dengan yang berdiri di sana tadi? Kalau sama, siapa yang berdiri di sini dan siapa yang berdiri di sana itu? Ustadz juga itu. Ganti tempat duduk saja, ganti tempat tegak aja sebenarnya. Apa maksudnya itu? Kita masuk lagi ke dalam. Ya. Nur ini karena disebut namanya wujudullah, ainullah, hakikatullah, miratillah dan hamba Allah, ya. Nur inilah sebenar-benarnya, ya, yang dikatakan Habibullah itu. Lihat, nur inilah yang disebut namanya Habibullah. Kenapa dikatakan nur itu Habibullah? Karena nur itu bahagian daripada diri Tuhan. Bahagian diri Tuhan. Dan nur ini pula lah jalan untuk mengenal Allah. Nur itu pula lah jalan untuk liqa, berjumpa dan bersua dengan Allah. Kenapa nur itu jalan untuk mengenal dan berjumpa serta bersua dengan Allah? Karena nur ini tiada lain kenyataan untuk memandang wujud nyatanya diri Allah. Kalaulah nur itu kenyataan untuk memandang nyatanya wujud diri Allah, itu rahasianya. Siapa yang telah mengenal nur, maka kenallah dia pemilik nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, tahulah dia siapa rahasia nur itu. Siapa yang telah mengenal nur, pahamlah dia. Nur itulah yang disebut namanya kekasih Allah. Kalaulah nur ini dikatakan kekasih Allah, nur ini tempat memandang nyatanya wujud Allah, lalu siapa nama nur itu yang sebenarnya? Lihat. Ya, kalau kita ingin dikatakan dan diakui sebagai kekasih Allah, kalau kita ingin bertemu dan berjumpa dengan Allah, kenali diri dan kenali siapa nur yang sebenar-benarnya. Masuk ke dalam pahamnya. Lihat. Karena nur ini tempat memandang wujud nyatanya diri Allah, tempat memandang zuhirnya Allah, maka disebutlah nur itu dengan Nur Muhammad. Jadi yang dikatakan Nur Muhammad itu adalah wujud diri Allah. Nur Muhammad itu tempat memandang nyatanya akan rupa diri Allah. Nur Muhammad itu tempat melihat kezahiran Allah. Karena nur ini tempat memandang akan rupa dan kezahiran diri Allah, disebutlah namanya Nur Muhammad. Itu yang pertama dipahami. Yang kedua, karena nur ini asalnya daripada dirinya sendiri. Diri Tuhan itu, diri Allah, maka disebutlah nur ini namanya dengan Nur Ilahi. Nur Ilahi. Nah, bukan Nur Baiti, Nur Ilahi. Jadi disebut Nur Ilahi karena dirinya asalnya tiada lain diri Allah itu sendiri. Pertanyaannya Bapak Ibu, berpisahkah Nur Muhammad dengan Nur Ilahi ini? Dua ke orangnya atau satu ke orangnya? Satu. Sebutannya dua, Nur Muhammad dan Nur Ilahi. Disebut Nur Muhammad tempat memandang nyatanya diri Allah. Disebut Nur Ilahi atau Nur Allah karena asalnya memang Allah, diri Allah itu sendiri.
Hakikatnya adalah satu. Kalau hakikatnya satu, maka jangan dipisah ceraikan Nur Muhammad dengan Nur Ilahi. Lalu mana yang diri Bapak Ibu itu yang mana? Nah, lihat mana yang diri kita. Yang dikatakan diri kita itu, inilah yang disebut namanya Nur Muhammad, ini yang diri kita. Nah, kalau kita gunakan bahasa kitanya, yang mana yang diri Bapak Ibu? Yang diri Bapak Ibu itu yang sebenarnya Nur Muhammad, bukan Nabi Muhammad. Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang dikatakan Muhammad yang hakiki. Nanti kita masuk Muhammad yang majazi. Nah, diri kita tuh Nur Muhammad. Kenapa diri kita dikatakan Nur Muhammad? Nah, lihat. Karena awal mula penciptaan, awal mula kejadian, sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya segala sesuatu, maka yang pertama kali Allah ciptakan itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu awal mula penciptaan dan kejadian. Kalaulah awal mula penciptaan dan kejadian itu adalah Nur Muhammad, maka pertanyaan, mana yang Nur Muhammad itu? Nah, yang dikatakan Nur Muhammad itu Bapak Ibu, itu sekalian alam ini, sekalian alam semesta. Sekalian alam semesta itu yang disebut namanya dengan Nur Muhammad. Apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun wujudnya, nama yang berbagai-bagai dan bermacam-macam, bahwa Nur Muhammad itulah segala sesuatu, sekalian alam semesta itu adalah Nur Muhammad. Maka jangan Bapak Ibu cari lagi Nur Muhammad itu. Nur Muhammad itulah sebenarnya wujudullah. Ini yang Allah maksudkan. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq wa fil ardi ayatul lil mukminin wa fi anfusikum afala tubsirun. Kami telah memperlihatkan wujud kami. Mana yang katakan wujud kami? Itu yang Nur Muhammad itu, yang disebut wujudullah. Bahwa wujud kami sudah nyata pada sekalian ufuk, sekalian alam. Dan kesempurnaan wujud kami pada alam sempurna pada diri setiap masing-masing ini. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Akulah sebenarnya wujud yang nyata itu dari segala yang nyata ini, kata Tuhan. Maka kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang sudah nyata pada Muhammad. Muhammad sudah nyata pada sekalian alam. Akan tetapi kesempurnaan Nur Muhammad yang nyata pada alam, sempurnalah pada diri yang disebut insan. Sempurna pada diri disebutlah insan. Insan inilah sebenarnya kesempurnaan Nur Muhammad itu. Kenapa insan dikatakan kesempurnaan Nur Muhammad? Karena insan inilah yang dikatakan khalifatullah. Insan inilah dikatakan kasuratihi. Insan inilah yang disebut namanya suratul Rahman. Memandang akan rupa nyatanya Allah itu. Maka jalannya untuk mengenal Allah, kenalilah namanya Nur Muhammad. Untuk mengenal Nur Muhammad, kenalilah insan. Jadi jangan dicari pula Nur Muhammad lagi pada alam ini. Karena kesebenarnya Nur Muhammad pada alam itu disebut namanya insan itu. Siapa insan itu yang sebenarnya? Al-insanu siri
wa ana sirahu. Insan itu adalah diriku, rahasiaku, dan akulah rahasianya insan itu yang sebenar-benarnya. Itu kata siapa tuh? Kata Allah itu. Hadis qudsi. Apa kata Allah? Insan itu rahasia aku dan akulah sebenarnya rahasia insan itu. Maknanya sesungguhnya aku yang insan itu. Maka siapa yang sudah kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Itulah maknanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa diri Bapak Ibu? Diri Bapak Ibu itulah yang disebut namanya Nur Muhammad. Kesempurnaan Nur Muhammad itu yang disebut insan. Insan itu kan berzahir berbatin dia. Yang insan ini berzahir berbatin. Zahirnya berupa tubuh, batinnya berupa ruh. Itu maknanya. Nur itu sudah nyata pada tubuh dan nur itu sudah nyata pada ruh. Tubuh dan ruh itulah asalnya Nur Muhammad. Kalaulah tubuh dan ruh ini asalnya Nur Muhammad, maka Muhammadlah sebutannya itu Bapak Ibu. Maka hendaklah kita bertubuhkan Nur Muhammad yang sudah nyata rupanya disebut dengan insan itu. Insan itu diri masing-masing. Siapa yang mengenal dirinya? Nur Muhammad zahir dan batin. Kenalah dia Tuhannya. Kenapa kenal diri, kenal Tuhan? Karena Nur Muhammad yang sudah nyata pada insan, itulah sebenarnya kezohiran memandang nyatanya Allah itu Bapak Ibu. Al insanu nafsi wa ana nafsuhu. Insan itu adalah diriku dan akulah sebenar-benarnya dirinya insan itu. Itu jalannya. Tapi ingat, siapa yang telah mengenal diriku, ketika itu dirinya fana. Ketika itu dirinya binasa. Ketika itu dirinya mati. Apa sebabnya binasanya diri Bapak Ibu? Itu disebabkan karena Bapak Ibu sudah mengenal dan berjumpa dengan Allah. Pada saat itu matilah diri kita, fanalah diri kita. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah mengenal Tuhannya, Allah itu yang wujud, Allah itu yang bersifat, Allah cuma yang awal, akhir dan zahir, dia yang nyata. Selain dirinya nggak pernah ada. Maka ketika itu fasadal jasad, binasalah wujud kita, karamlah sifat kita. Karamnya wujud kita ke dalam wujudnya Allah. Karamnya sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Itulah bahasa yang bisa dihantarkan. Sebenarnya tidak pernah ada karam Bapak Ibu. Kita katakan makna karam dan tiada itu karena sebelumnya kita mengaku ada. Kita mengaku wujud dan bersifat. Karena kita mengaku wujud dan bersifat, pada saat kita sadar di kita ini tiada wujud dan tiada bersifat, maka muncullah kalimat karamlah diri kita di dalam wujudnya Allah. Karamlah sifat kita ke dalam sifatnya Allah. Kalau sudah karam wujud dan sifat kita ke dalam wujud dan sifatnya Allah, maka nyatalah Allah lah yang wujud, Allah lah yang bersifat. Sejak dahulunya Allah yang wujud, sekarang Allah yang wujud, akan datang juga Allah yang wujud. Makanya pertemuan Bapak Ibu dengan Allah itu cukup sekali saja. Pertemuan kita dengan Allah, perjumpaan kita dengan Allah, menyaksikan Allah itu cukup sekali seumur hidup. Cukup sekali sampai dunia ini runtuh. Kapan Bapak Ibu sekali berjumpa Allah? Pada saat Bapak Ibu sudah mengenal Allah, Allah itu adalah diriku, diriku ini wujud nyatanya diri Allah. Ketika itu tidak ada diriku, yang ada hanya Allah di situ. Nah, jadi Bapak Ibu melihat dan menyaksikan Allah itu sekali aja. Pada saat sudah mengenal
pada saat sudah berjumpa, pada saat sudah menyaksikan, pada saat sudah bertatap wajah. Disitulah Bapak Ibu sekali saja. Sebab ketika kita sudah mengenal, ketika kita telah berjumpa dan menyaksikan, pada saat itu diri kita pun hilang, binasa, mati. Inilah maksud Nabi. Innakum lan tararabakum hatta tamutu. Kamu baru bisa melihat Allah, menyaksikan Allah. Cukup sekali pada saat itu kamu mati. Tidak ada bahasa melihat, tidak ada bahasa mencari lagi. Kenapa tidak ada bahasa melihat dan mencari? Karena yang dicari dan yang lihat itu sudah nyata pada diri. Rupanya diri yang kita cari selama ini adalah diri ini dia. Siapa diri ini? Diri inilah rahasia diri yang sejati itu. Yang sudah wujud dan nyata pada diri. Kalau dibahasakan dengan bahasa hakikat, Bapak Ibu berjumpa Allah itu dalam satu wujud, satu rupa, satu nama, satu rahasia pada diri. Kenapa satu wujud? Karena dia cuma yang wujud. Kalau dia yang wujud, kenapa satu rupa? Karena dialah rupanya yang wujud itu. Kenapa satu rahasia? Karena dialah rahasia yang wujud itu yang sebenar-benarnya. Tidak ada di siapa-siapa di situ. Maka dicencanglah kajinya Bapak Ibu. Dalam penguraiannya. Bagaimana cara mencencang kaji dalam penguraiannya? Karena dia cuma yang wujud, dia cuma yang ada. Maka disebutlah bahasanya, Allah itu dirinya. Nyanyi siapa tuh? Allah tuh dirinya, Allah nya Rabbul Tuhan tuh. Muhammad itu wujudnya. Ya Allah tuh. Adam itu rupanya. Insan itu rahasianya. Ini cara penguraiannya. Karena dia cuma yang wujud dan yang ada, nggak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, maka cara penguraiannya, Allah itu dirinya, Muhammad itu wujudnya, Adam itu rupanya, dan insan itulah rahasia dirinya. Ini cara penguraiannya. Sekarang, bagaimana supaya tidak terpandang lagi insan, tidak tersebut lagi Adam, tidak terkatakan lagi Muhammad, hanya Allah saja di situ yang ada. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tidak ada yang nyata, malaikat yang nyata itu hanya Allah. Maka cara mengutarakannya secara bahasa ma'rifat, lihat. Allah itu dirinya. Allah itu wujudnya. Allah itulah rupanya. Allah itu pula rahasianya. Atau bahasa yang lain, hilangkan katanya. Ya. Apa maksudnya? Dirinya itu ada Allah. Wujudnya itu adalah Allah, rupanya juga Allah, dan rahasianya juga Allah. Kalau masih payah Bapak Ibu menggunakan bahasa nyanya, asal dengan nyanya lah, maka gunakan bahasa aku, biar lebih dekat. Ya. Allah tuh diriku. Itu kata siapa tuh? Allah, karena Allah yang ada kan? Jadi Allah beraku-aku dalam keakuan dirinya. Allah tuh diriku. Allah itu ya wujudku. Allah itu ya rupaku. Allah itu adalah rahasiaku. Akulah sebenarnya yang beraku-aku dalam keakuan diriku. Gak ada siapa-siapa. La ilaha illallah itu. Nah, itulah jalannya. Jadi jalan untuk mengenal Allah, kenali Muhammad. Jalan untuk mengenal Muhammad, kenalilah insan. Siapa insan? Insan itulah yang Muhammad. Siapa Muhammad? Muhammad itulah sebenarnya rahasia Allah.
Kalaulah Muhammad itu rahasia Allah itu tiada lain adalah Allah itu. Kesimpulannya,